Kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita kembali ke series America 250. Ini episode 5 ya. Dan ini terbagi menjadi dua part. Khusus untuk episode 2, 5 dan 10 dibagi menjadi dua part supaya membentuk akan 250. Nah, nolnya itu adalah angka 10 sebenarnya. Yang satunya tuh dihilangin jadi 0 supaya pas dengan angka 250 atau 250. Oh dulu ini ya. Pada tahun 1918, dunia telah diguncang oleh perang besar yang seakan tidak ada akhirnya. Di tahun yang sama, sebuah surat kabar menuliskan, Jerman meminta perdamaian sesuai dengan 14 poin dari Wilson. Mungkin kamu bertanya, siapakah Wilson dan bagaimana mungkin perang yang demikian besar ini dapat berakhir sesuai dengan syarat-syaratnya? Untuk mengenalnya lebih dalam, kita mungkin harus mempelajari sekilas tentang kehidupannya. Wilson adalah seorang tokoh yang pada masa mudanya pernah melihat arti dari peperangan, kemenangan, dan kekalahan. Ia pernah melihat bagaimana Jefferson Davis, presiden dari Konfederasi Amerika yang kalah dalam Perang Saudara Amerika, kembali ke wilayahnya sambil diborgol, layaknya seperti pelaku kriminal. Ia tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang seperti itu. Ayahnya adalah seorang pendeta, sedangkan ia sendiri adalah seorang mantan pengajar dan presiden dari Princeton University. Princeton University, sebuah universitas yang sangat terpandang di Amerika. Universitas ini banyak menghasilkan lulusan-lulusan ternama, seperti Jeff dari Amazon, Porter, ahli ekonomi, Michelle Obama, dan sebagainya. Wilson yang kita bicarakan di sini adalah Woodrow Wilson. Ia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-28. Kisah ini dimulai dengan suatu peristiwa yang dikenal sebagai Telegram Zimmerman, yang intinya, Jerman meminta agar Meksiko berperang kembali dengan Amerika. Sayangnya, informasi ini diketahui oleh Inggris, yang kemudian menunjukkannya kepada Amerika. Melihat hal itu, Amerika menyatakan perang terhadap Jerman dan mulai mempersiapkan diri. Pada tanggal 8 Januari 1918, di hadapan seluruh Kongres Amerika Serikat, Wilson berjalan menuju podium dan bersiap membacakan pidatonya. Dalam pidatonya, ia menceritakan bagaimana Jerman yang seringkali dianggap sebagai penjahat perang sekalipun menunjukkan niatnya untuk mencapai perdamaian. Ia menyebut bagaimana perjanjian Brest-Litovsk merupakan bukti bahwa Jerman beserta sekutunya, serta Rusia, telah berhasil mencapai perdamaian di front timur. Namun bagi Wilson, sebuah perjanjian damai yang didasarkan atas keinginan suatu pihak dengan memaksakan keinginannya terhadap pihak yang kalah hanya akan menunda konflik lainnya. Ia menyerukan kepada Kongres bahwa perjanjian damai tidak dapat didasarkan pada prinsip nasionalisme suatu kalangan maupun keinginan tertentu dari suatu pihak. Sebuah perjanjian damai, katanya, hanya dapat didasarkan pada prinsip keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bagi semua pihak, seperti yang mereka rasakan di Amerika. Ia menyatakan Amerika bukan berperang untuk mengambil wilayah jajahan maupun bersaing dengan negara lainnya. Mereka hanya ingin menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih damai sebagai tempat untuk mereka tinggal. Perkataan demi perkataan dalam pidatonya bukanlah tanpa alasan. Sebagai seorang presiden dari sebuah negara yang bersikap isolasionis, membujuknya untuk bergabung dalam suatu perang yang dianggap urusan negara lain tentu bukanlah hal yang mudah. Dengan menyatakan perang, itu artinya suatu negara harus mengalihkan sebagian besar dari anggarannya untuk keperluan belanja militer.
Padahal anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat lainnya, seperti dengan membangun infrastruktur atau program-program kesehatan. Namun, karena insiden telegram Zimmermann, Amerika akhirnya memutuskan untuk berperang melawan Jerman. Lalu apa tujuan Amerika berperang? Menurut pidato dari Wilson, Amerika berperang demi memperjuangkan perdamaian dunia. Namun, bagaimana caranya untuk mencapai perdamaian dunia? Menurut Wilson, ada 14 syarat yang harus dipenuhi demi terciptanya dunia yang lebih damai. 14 syarat inilah yang akan dikenal sebagai 14 pasal perdamaian dari Presiden Wilson. Di kemudian hari, 14 pasal perdamaian akan menjadi dasar dari perjanjian damai yang kita kenal sebagai Perjanjian Versailles. Apakah isi dari 14 pasal perdamaian itu? Nantikan jawabannya di video kami yang akan datang. Oke, sebetulnya ini emang singkat ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Nanti lanjut part 2.